bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Selamat datang kembali di podcast kami, dan kami hari ini akan membahas suatu topik yang penting, yaitu kesehatan mental remaja. Jadi kesehatan mental remaja ini, remaja tuh kan kalian kalau mereka ini selalu merasa kesulitan, apalagi mereka ini dalam mencari jati diri gitu, mencari passion. Jadi mereka tuh sering merasa kesulitan atau cemas terhadap apa itu masa depan mereka. Betul banget, kesehatan mental ini juga nggak cuma mencakup tentang kita tidak merasa stres ataupun tertekan, tapi juga mencakup tentang bagaimana cara kita dalam mengelola emosi dan cara kita dalam berinteraksi dengan dunia sekitar. Nah, kesehatan mental remaja itu lebih ke bagaimana bisa memahami dan mengelola perasaan mereka, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan atau perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Nah, terkadang mereka itu nggak jarang membuat mereka itu terasa kebingungan atau tertekan gitu, guys. Iya, apalagi dengan tekanan dari sekolah, ekspektasi keluarga, itu tuh bikin mereka tuh merasa cemas gitu. Apa namanya? Ya. Stres karena nggak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, apalagi standar dari orang tua gitu kan. Ya, betul sekali, betul. Benar, kadang kalau mereka lagi ngerasa tertekan nih, mereka sering bingung harus ngomong ke siapa, padahal komunikasi itu penting banget loh. Karena kalau misalnya dibiarin, rasa tertekan ini bisa berubah menjadi rasa depresi dan kecemasan kronis. Nah, iya guys, betul. Makanya penting banget tuh untuk kalau seseorang tuh merasa kayak perlu bicara gitu. Jadi kita tuh butuh orang yang mendengar kita gitu, seperti misalnya kayak keluarga, teman dekat, sahabat, ataupun bisa ke psikolog. Jadi itu bisa mengurangi beban mereka juga. Salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana biar remaja-remaja itu merasa aman. Nah, karena kan beberapa juga dari kita itu sulit untuk yang namanya berkomunikasi dengan satu sama lain. Jadi ya kalau misalnya sekarang tuh orang bilangnya masalah-masalah itu dipendam. Jadi jangan dipendam ya guys, kalau dipendam nanti makin gila loh. Gitu guys. Benar, jadi ada baiknya juga kita nih memberikan edukasi kepada remaja-remaja terkait penggunaan media sosial, karena media sosial ini juga bisa jadi bisa memberikan pengaruh buruk terhadap para remaja, karena mereka ini harus lebih selektif dalam memilih informasi yang bakal mereka konsumsi. Jangan sampai media sosial malah menjadi sumber stres yang merugikan. Ya, medsos ini juga tuh termasuk kontribusi terbesar bagi kesehatan mental remaja ya. Apalagi remaja-remaja ini tuh melihat kayak artis yang hidupnya sempurna, tiktoker yang sempurna gitu kan, kayak badannya. Nah itu tuh membuat mereka cemas terhadap standar mereka, apalagi kecantikan. Nah, betul banget. Terakhir aku ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, kalau ingin mencari bantuan itu gak ada salahnya. Jangan malu untuk mencari bantuan ke orang yang lebih dewasa atau yang lebih mengerti kepada perasaan kalian. Nah, kalian bisa ke psikolog, dokter mental, ataupun ke seorang konselor. Itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan kalau merasa cemas. Nah, itu dia beberapa tips dan informasi seputar kesehatan mental dari kelompok kami. Semoga bisa membantu teman-teman remaja dan orang dewasa di sekitar untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental mereka. Terima kasih sudah mendengar podcast kami. Stay healthy, Stay mentally and physically. Bye. bye-bye. Sing mame we obat.